Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bos Black Arrow. Apa kabar buat teman-teman semuanya? Nah, kali ini di konten kali ini kita mau membahas untuk kolam arwana. Nah, jadi ada pertanyaan dari teman-teman kita sendiri. Bang, itu dinding kolam itu dinding kolamnya itu pakai batako atau papan. Nah, jadi untuk di sini kita ingin membahas untuk proses pembuatan kolam arwana itu sendiri. Dindingnya itu bagusnya menggunakan papan atau semen cor atau batako. Nah, untuk itu buat teman-teman semuanya, kita sebelum memasuki sharing masalah kolam arwana, tentunya menggunakan apa yang bagusnya. Nah, untuk itu kita dengar intro berikut ini. Buat teman-teman semuanya, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share-nya. Oke, stay tune terus. Teman-teman semuanya, jadi di sini kita ingin membahas bagaimana proses pembuatan untuk kolam arwana Super Red sendiri. Di sini pertanyaan dari Sugianto 75 ya. Bang, itu dinding kolamnya itu pakai batako atau papan? Nah, jadi di sini saya ingin berbagi tips, berbagi pengalaman yang mana untuk kolam tersebut, apalagi untuk kolam arwana ini sendiri. Nah, kalau untuk kita di hulu ini mungkin dikarenakan kita menggunakan rata-rata, ada juga yang tidak menggunakan papan untuk ini ya, untuk tepi kolamnya. Kalau di sini untuk pembaраwannya, biar kolamnya itu fungsinya itu sebetulnya, jadi teman-teman, fungsi untuk pembaраwan itu sendiri itu untuk menahan tanah supaya tidak longsor ya. Jadi kalau kita gunakan papan ataupun semen coran ya, jadi bentuk corannya itu banyak teman-teman sendiri mau buat kolam bingung ya, harus pakai apa. Nah, kebetulan kita di sini di hulu ini mungkin ya, untuk bahannya sendiri papan itu menggunakan kayu. Nah, di sini mungkin mudah ya, mudah sekali untuk teman-teman. Nah, sedangkan mungkin yang di luar Pulau Kalimantan itu kalau untuk kayu ya, itu susah sekali bro ya. Banyak teman-teman saya sendiri yang sharing langsung menghubungi saya, bang itu menggunakan apa. Nah, di sini, nah teman-teman bisa lihat sendiri di video ini. Nah, ini menggunakan papan ya untuk untuk kolamnya sendiri itu menggunakan papan. Supaya apa? Gunanya papan itu untuk menahan biar tidak longsor ya. Tidak longsor, untuk penahanan tanahnya sendiri itu supaya tidak longsor. Jadi kita menggunakan papan. Tapi rata-rata di Kapuas Hulu untuk kolam arwana sendiri itu rata-rata menggunakan papan bro. Ada juga itu tergantung tergantung tanahnya sendiri. Ada tanahnya yang keras, nah, seperti di kolam Swahid ya, itu banyak tidak menggunakan pembaраwan, mereka langsung. Kenapa? Karena tanah mereka di sana keras. Tapi kalau untuk kita di Tusibau, nah hampir 70% itu menggunakan papan, pembarawannya itu menggunakan papan bro. Jadi kualitas airnya juga bagus. Apabila turun hujan, biasanya kalau tidak menggunakan pembarawan seperti itu, takutnya longsor dan airnya juga keruh ya. Airnya juga nggak bagus.
Lain juga kalau untuk kolam besar ya. Kalau untuk kolam-kolam kecil mungkin ya, untuk kolam-kolam kecil jarang teman-teman menggunakan papan, tapi sebagiannya juga kebanyakannya menggunakan papan. Nah, mungkin untuk di video ini teman-teman bisa lihat ya bentuk-bentuk kolam itu sendiri, proses pembuatannya. Nah, teman-teman lihat sendiri. Dari untuk kedalamannya juga, untuk kalau di sini yang paling dalamnya itu juga menggunakan papan, bro. Nah, itu proses pembuatan kolamnya ya. Nah, kemudian kalau untuk coran ya, kalau untuk coran itu ada juga sebagian teman di tepinya saja, bro. Ya, di tepinya saja menggunakan coran beton, itu penahannya untuk supaya nggak longsor juga. Nah, seperti kolam teman saya juga, saya pernah buat konten sebelum-sebelumnya, jadi teman-teman bisa lihat videonya, saya cantumkan di sini di bawah ini. Nah, itu ada juga yang menggunakan beton, tapi untuk lantai bawahnya itu harus tanah, bro. Ya, itu harus tanah. Jadi kalau untuk dicor juga itu saya belum pernah ini ya, belum pernah untuk melihat rata-rata untuk kita di Kaposulu ini di bawahnya juga dicor, itu jarang ya. Tapi ada juga sebagian teman-teman kita di bawahnya itu untuk menghindari lumpur. Ada juga teman-teman kita menggunakan papan. Nah, papan itu disusun serata mungkin, nanti baru dimasukkan tanah di atasnya, bro. Tanah yang keras ya. Kalau untuk di sini tanah liat itu kan tanah keras ya, di atasnya itu disusun tanah supaya apabila nanti kalau untuk lumpurnya udah tinggi, penyedotan lumpurnya nanti langsung kena ke papan. Untuk kayunya ya, kayunya. Sorry ya, merokok dulu. Nah, jadi buat teman-teman sendiri, saran saya kalau untuk batako itu jarang sekali ya. Jadi kita di sini mungkin teman-teman boleh lihat, cek ya, kalau sudah pergi ke hulu itu nggak pernah kita menggunakan batako untuk dindingnya, tetap menggunakan coran beton. Nah, kalau di sini ya kita jarang ini. Kalau untuk beton itu sebagian mungkin ada kolam teman yang saya kasih tahu tadi sebelum-sebelumnya video. Di konten sebelum-sebelumnya yang tadi saya cantumkan. Nah, itu ada kolam tuanya itu menggunakan dindingnya itu menggunakan beton. Tapi kalau untuk batako, sekali lagi mungkin agak sulit ya, takutnya roboh, batakonya roboh, mungkin tidak kekuatan. Tapi kalau dicor, masukkan kayu ya, ini kayu, dinding-dinding cor semua menggunakan besi yang kuat, nah mungkin bisa. Tapi kalau untuk tingkat produksinya sendiri, nah disitulah mungkin untuk tingkat produksinya tergantung rezeki. Tapi kebanyakan kalau teman-teman ada lebih uangnya, silakan menggunakan papan. Bagus, bro. Untuk kualitas airnya sendiri itu sangat bagus kalau kita di tepinya itu kita pembaruan ya. Untuk pembarawannya biar nggak longsor. Apabila hari hujan, airnya itu nggak langsung ini. Apalagi kalau di kolam itu ya. Jadi teman-teman, ikan-ikan kecil, ikan-ikan nila itu pasti banyak, bro. Nah, nila itu kan biasanya kan suka makan lumpur ya. Apalagi ikan mas. Kalau ikan mas jangan sekali ya. Saya sarankan buat teman-teman jangan sekali menggunakan ikan mas untuk digabungkan dengan arwana. Tapi kalau ikan nila nggak masalah. Kenapa? Karena gunanya nila itu juga sangat berguna juga, bro, untuk di kolam. Kenapa? Karena nila ini kan makan lumut ya. Jadi papan-papan yang sudah sekian tahun, belasan tahun, puluhan tahun, 10 tahun sampai ke atas, itu kan pasti berlumut ya. Untuk papannya berlumut. Nah, nila itu biasanya makan lumut yang ada di tepi-tepi papan yang kayu yang kita kasih ini ya. Pembaruan itu dia menghisap lumut yang ada di situ. Itu fungsi nila juga, bro. Nah, untuk sendiri ikan nila itu biasanya prosesnya untuk kawin atau untuk berkembang, dia menggunakan tanah itu diputar juga seperti arwana, bro. Seperti kuali itu ya. Kalau ke teman-teman itu dia dibuat lubang
bukan lubang apa ya, seperti inilah mangkuk ya. Kalau untuk nila itu, nah arwana juga seperti itu bro. Dia dibuat buat sarang itu, ya. Dia seperti ikan nila juga. Nah fungsi nila ada juga. Tapi kalau kita tidak menggunakan dindingnya itu menggunakan langsung tanah, nah itu tadi pasti ada yang bolong-bolong, sikit-sikit, ujung-ujung longsor bro. Nah jadi buat teman-teman semuanya, saran saya kalau mau ini ya, pembuatan kolam bagusnya jangan menggunakan batako. Kalau misal ada kayu, tapi kalau nggak ada kayu tetap menggunakan beton. Di tepinya ya, di tepinya itu fungsinya saya bilang tadi, fungsinya itu untuk menahan tanah agar tidak longsor. Nah mungkin itu saja dari saya. Kita di sini sama-sama belajar. Nanti teman-teman boleh ya komen di bawah. Nah, nanti kita sharing lagi. Itu menurut pengetahuan saya, menurut pengalaman saya, bukan saya menggurui, tapi saya di sini berdasarkan pengalaman saya tentunya tentang kolam arwana Super Red. Oke, hanya itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf ya. Sekali lagi bukan saya menggurui, tapi berdasarkan pengalaman saya tentang kolam arwana Super Red. Itu buat teman-teman semuanya. Sekali lagi jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Stay tune terus. Wassalam.